Iya, jadi Tolerance Film Festival ini tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang film-film yang saya pilih keunikannya yakni dari Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Karena dari Timur Tengah ini paling banyak konflik yang terjadi di sana, dan di Indonesia ini juga isunya nyampe ke sini gitu ya. Nah, dan yang lebih menarik lagi adalah kita yang di Indonesia ini terpapar dengan informasi tentang konflik di Timur Tengah, tetapi kurang mendapatkan akses untuk mendapatkan berita yang atau informasi yang benar. Nah, lewat film kita bisa mengetahui informasi yang terjadi di sana. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan cara yang rileks, dengan cara yang menyenangkan. Jadi lewat film edukasinya bisa tercapai. Oke, selain film sendiri, apa kegiatan lain seperti apa? Biasanya ada pertunjukan musik atau lagu, dan kemudian juga ada diskusi toleransi itu pasti. Nah, tahun ini saya coba dengan pameran foto juga. Oke, mungkin sampai sejauh ini antusiasme masyarakat seperti apa dengan adanya festival ini? Yang cukup mengagetkan pada tahun 2016 waktu pertama kali dimulai, justru saya dapat undangan ke 10 kota untuk mengadakan acara toleransi film festival seperti ini gitu ya. Tapi karena saya tidak mampu untuk datang ke 10 kota itu, saya hanya perginya ke Purwokerto, Bandung, dan ke Makassar. Nah, setelah itu ya, sampai sejauh ini, sampai sudah 6 kali, ya menurut saya karena saya ini swadaya, bisa berlangsung terus ya, itu sudah puji Tuhan. Oke, mungkin ada nggak keunikan khusus festival yang tahun ini gitu dibandingkan tahun sebelumnya? Keunikan tahun ini mungkin kalau bisa dibilang ada film-film dari Iran. Ada satu film dari Iran dan ada satu dari Aljazair, dan ini mengangkat juga tentang realita yang ada di Indonesia. Gitu ya. Kalau dari Aljazair tentang pemberlakuan hijab di Aljazair, kalau di Iran adalah tentang larangan perempuan tampil penyanyi perempuan tampil di panggung. Gitu. Nah, ini sesuatu yang mungkin tanpa kita sadari, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan itu bisa saja terjadi di negara kita. Kita tidak ingin itu terjadi, makanya kita perlu mengedukasi masyarakat, perlu juga mengedukasi pemimpin di Indonesia, para pengambil kebijakan di Indonesia. Nah, ada juga satu film yang sangat menarik dan sangat positif kalau menurut saya ya, untuk dijadikan contoh di Indonesia, adalah bagaimana visi toleransi dan moderat dari pemimpin Uni Emirat Arab membuat Uni Emirat Arab seperti sekarang ini. Uni Emirat Arab pada tahun 2019 membuat 1 tahun toleransi. Nah, tahun 2020 menjadi berdamai dengan Israel. Jadi visinya itu visi yang moderat. Untuk Timur Tengah itu luar biasa. Nah, Indonesia di mana? Indonesia ini nggak di Timur Tengah, tapi justru kita ini bisa menjadi negara yang menunjukkan identitas kita sebagai negara yang cinta damai. Karena kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita inilah yang harus menunjukkan bahwa kita ini justru lebih moderat, lebih damai daripada Uni Emirat Arab loh. Gitu ya, harusnya Indonesia yang jadi kiblat, bukan Uni Emirat Arab. Tapi ya, sejauh ini harapannya dari data Wahid Institut survei menurut Oktober 2021, saya kutip dari Medcom ya, satu induk dengan Metro TV, dikatakan justru angka intoleransinya, kasus intoleransinya naik dari 46% jadi 56%. Nah, ini merisaukan. Kenapa? Harusnya nggak kayak gitu. Karena Indonesia ada Pancasila. Nah, harapan saya melalui acara ini, orang sadar akan keberagaman, orang sadar akan identitas diri itu harus, kita tuh lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Karena itu marilah kita saling mengasihi. Jangan ada lagi kebijakan diskriminatif sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia mau pemilu.
gitu ya. Nah, ini besar banget nih harapan saya agar politik identitas tidak diberlakukan. Gitu. Nah, ini akan menjadi tema diskusi toleransi hari Minggu mendatang. Jadi semoga acara ini betul-betul menjadi acara yang mengedukasi dan menjadi menguatkanlah rasa toleransi dan keberagaman di Indonesia. Mungkin sedikit ada nggak pesan atau ajakan untuk Oh iya, tentu saja saya berharap terima kasih Metro TV jika bisa memuat ya pernyataan-pernyataan saya ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua, anak muda, milenial, Gen Z dan sebagainya untuk datang karena Indonesia ini rumah kita bersama. Kita bersyukur punya Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan berbagai kelompok gitu ya. Nah, marilah kita bersatu untuk fokusnya kesejahteraan. Kita mau Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai. Kita nggak ngomongin lagi nih soal kenapa sih gereja harus izinnya susah. Harusnya kan nggak gitu lagi ya. Udah zamannya nih gimana caranya semakin kampung ini semakin sejahtera, kota ini semakin sejahtera gitu. Nah, inilah yang ingin, tapi caranya gimana? Kita harus bekerja sama. Jangan bangun tembok, mari kita bangun jembatan. Ini tawaran saya juga kepada Partai Nasdem dan kepada Metro TV. Mari mendukung kegiatan-kegiatan toleransi, kegiatan toleransi. Terima kasih. Terima kasih.